selalu sehat dan penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Nurnya belum? Panurnya belum bergabung Pak Dudi, belum. Selamat malam, Pak. Malam Ibu. Pak. Alhamdulillah. Mataram musim apa Mataram? Hujan terus, Pak. Sama. Di Mataram mah enak, dekat Mandalika tuh, Bu Komang. Sip. Ada balap motor katanya ya. Dekat Gili Trawangan ya. ya, Lo pernah sana? Tiang. Ah. Pernah ke Gili Trawangan Bapak dulu ke Belum. Saya pernah dong, Pak, sering. Sering. Ya, kalau Ibu Komang dekat, kalau kita Jalan-jalan, jauh. Pak, jalan-jalan. Iya. Oh pernah satu kali ke sana. Coba Ibu Komang udah pernah ke Lembang belum? Pasti jawabannya belum. Kalau saya baru Kalau saya sampai sering dan Pak Dudi sering. Kalau saya baru sampai jajal Jawa Timur aja, Pak Jis. Oh, siap. Sekali-kali nanti main ke Tangkuban Perahu. Maunya. Beres pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah Pak. Banget masuk ya. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurianti. Iya, kejebak macet ini. Kang Dudi udah ada ya. Assalamualaikum. Ya. Abang Pak Nur. Alhamdulillah. Biasa kejebak macet. Saya senang Bogor. Nikahan si bungsu, Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Wilujeng. Jadi iya pas acuknya ke kantun deh. Aduh, jadi aina harus nyari dulu baju ke Beli pena harus panas. nyari baju dulu. Beli baju dulu ini untuk acara. Kebetulan harus jadi saksi lagi. Oh. Siap lah. Mangga di kawitan we itu pangitan apa Dudi ya? Siap. Diskusinya. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi Rahmat ya, sebagai dosen pembimbing yang saya hormati, Bapak Lingga, Pak Yul, Pak Buni Komang, Pak Muhammad Aziz yang saya hormati. Malam ini mohon maaf karena tadi pagi saya tidak bisa dalam perjalanan dari Bandung menuju ke Bogor. Jadi belum bisa melaksanakan tugas yang janjinya harusnya Sabtu pagi. Tapi karena situasi tidak nyaman kalau di jalan dan macet juga dari Bandung Bogor ya. Jadi baru malam ini kita diskusi saja. Ini sifatnya apa-apa yang akan dilakukan besok, dalam minggu besok maksudnya. Dan persiapan yang lainnya dari mulai RPP, mengajar, pembuatan video, termasuk
juga barangkali nanti dari Pak Dudi yang lebih teknis ya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak. Prinsipnya kalau saya apa yang telah kita review sebelumnya, saya sangat yakin Ibu Bapak telah mempersiapkan diri untuk tampil di hadapan siswa-siswanya. Nanti hasilnya bisa diupload. Jadi bisa jadi dengan uploadan YouTube zaman sekarang bisa jadi menambah income bagi Ibu Bapak. Apabila itunya baik, subscribe-nya baik, kan jadi luar biasa ini. Menambah pundi-pundi untuk kehidupan Ibu Bapak ya. Selain jadi terkenal Ibu Nikomang ya, dengan YouTube-nya baik, proses pembelajarannya baik, itu kan bisa jadi diadopsi oleh kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Tapi dengan persyaratan harus hati-hati ketika mengedit nantinya. Lebih baik ya yang sudah diedit, jangan yang utuh apabila mau dipublish ke YouTube yang bebas. Kecuali untuk kepentingan pribadi boleh yang utuh. Pak Lingga, Pak Yul, Pak Muhammad Aziz, Pak Buni Komang, silahkan. Apakah barangkali 1-2 menit dari masing-masing untuk menyampaikan ide gagasan, dan saya percaya terkait dengan teknis sudah dibahas. Nanti biasa direview oleh Kang Rudi sebagai senior untuk memberikan masukan secara umum, tidak secara parsial saja ya. Saya kira itu Pak Dudi ya. Barangkali sebelum memulai bisa ini dulu oleh Pak Dudi sebagai tambahan-tambahan atau sebelum Bapak Ibu peserta untuk sedikit memaparkan ya. Mangga Pak Dudi barangkali untuk membuka dulu barangkali. Saya kira tidak perlu dari saya dulu, udah aja kita sharing aja langsung Mangga. Seperti kemarin aja lah yang sudah berjalan. Insya Allah nanti di akhir kita diskusikan untuk sharing. Itu barangkali. Siap. Mangga Pak rencana paling nggak barangkali ya 1, 2, 3, 4, 5 menit untuk menyampaikan kesiapan acara besok atau minggu besok, atau terserah waktunya, jadwalnya kan ada di Palingga yang lebih tahu kapan, kelas berapa, persiapannya seperti apa, terutama di adegan prosesnya yang saya minta minggu-minggu lalu itu. Silahkan Palingga atau Pak Yul dulu, siapa yang mau ini duluan? Saya kalau diperbolehkan saya Pak Nuryadi. Boleh, atau Pak Aziz dulu. Pak Aziz terakhir ya, sekarang pertama boleh. Atau Pak Yul dulu juga boleh, silakan. Jadi Ada Pak. Kita sepakati aja saya dulu, apa Palingga dulu. Palingga, silakan Palingga. Bapak ngomong Palingga tadi. Oke. Siap. Untuk persiapan minggu depan, saya nanti akan ambil pembelajaran permainan bola basket, Pak. Hari apa, Pak? Hari kelas? Hari Rabu kelas 8. Materinya yaitu di teknik dribble sama lemparan, chest pass atau bound pass, Pak. Cuman dikendala dari bola, Pak. Bolanya cuman ada 2 yang utuh, yang 5-nya sudah ini, Pak, udah pada rusak, dikempes, dikompak, kempes lagi. Paling pakai medianya yaitu pakai bola plastik, Pak, sama bola plastik. Mungkin itu, Pak, persiapan. Di pembelajaran permainan bola basket, Pak, di kelas 8. Basket ya? Iya, Pak. Oke. Cukup? Iya, Pak. Berapa formasi paling nggak rencananya? Berapa formasi yang akan direncanakan oleh paling nggak? Formasinya kurang lebih 3, Pak.
formasi. Oh, 3 formasi dalam 50 menit. Iya Pak. Ya, paling enggak tadi kesulitan Pak Dudi ya sudah terkemukakan dari mulai media ya yang kesulitannya. Iya Pak. Kalau formasi-formasi silahkan Ibu Bapak sebenarnya sudah bisa dilihat bagaimana caranya siswa aktif ya sesuai dengan tujuan yang telah dibuat oleh Pak Lingga dari mulai tujuan kognitif, tujuan afektif dan tujuan psikomotorik. Afektifnya di situ kan terkait dengan sikap pribadi dan sosial ya, pengembangan pribadi dan sosial. Afektifnya mangga itu melalui bola basket bagaimana caranya agar bisa berkembang kepribadian secara utuh ya, mangga itu terkait dengan medianya. Jangan aku dengan bola basket yang sempurna apalagi ada di kampung dan jauh di sana. Sebenarnya kan bisa melempar tangkapnya bola-bola yang dimodifikasi, tidak selalu harus bola yang asli, yang utuh. Betul, tadi bisa jadi bola plastik. Yang paling penting kan dasar-dasar melempar, menangkap. Itu kemampuan motorik yang diharapkan oleh Pak Lingga. Saya percaya Pak Lingga ya, nanti videonya kita tengok Pak Dudi ya, video yang sudah jadinya dalam review di samping depan ya, setelah tampil ya. Ujiannya kapan ujiannya? Mau di hari Rabu itu atau ada rencana minggu depan Pak Lingga? Ujiannya rencananya Belum ya? Belum Pak, belum ini Pak. Di ujiannya mau belum Pak. Halo Pak Lingga? Baru Ini prakteknya. sinyal kelihatannya. Belum. Iya Pak. Ya. Oke. Saya kira belum ada itunya ya, instruksi untuk biasanya 8 RPP nanti barangkali Pak Dudi ada info untuk ujian nanti ya oleh Pak Dudi sekaligus ya. Info-info saya juga belum dapat ini dari infonya ujian yang kepastiannya. Nggak apa-apalah. Mangga Pak Lingga ya, selamat Siap. beraktivitas di hari Rabu. Ya jangan lupa videonya. Ada video yang utuh, ada video yang khusus untuk review kita ya, 15 menit biar kita terutama di adegan prosesnya ya. Kembali 1 menit lah di pembukaan kan gitu ya. Di skip baru diproses di akhirnya juga 1-2 menit. Jadi adegan prosesnya yang saya ingin ada sedikit lama ya. Itu karena gambaran utuhnya itu ada dengan proses sebenarnya untuk mencapai indikator dan tujuan kognitif afektif psikomotornya. Terima kasih Pak Lingga ya. Ya Pak. Tadi dari sisi media ya. Iya Pak. Dari yang lainnya udah oke. Pak Yul, Ya Pak. silakan Pak Yul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk rencana RPP saya ini. RPP saya ini Pak, ini judulnya kebugaran jasmani. Itu di dalamnya saya ambil itu push up, bed up, push up untuk otot lengan, bed up untuk otot punggung, sit up untuk otot perut, dan naik turun bangku itu Pak. Jadi kendala yang Kelas berapa Pak? Maaf tadi kelas berapa Pak? Kelas 7 Pak. Kelas 7 ya. Ya Pak. Materinya Kelas tentang kebugaran ya. Ya Pak. Saya akan catat nih. Ya, Jadi kendalanya Pak, ini Pak, pengambilan video itu kurang maksimal Pak. Soalnya HP-nya itu RAM HP saya kecil Pak. Jadi bisa minjam kamera kawan gitu. Jadi itu kendalanya yang pertama. Yang kedua Pak, yang saya hadapi selama COVID ini saya kan tidak ada jam olahraga Pak.
Jadi tugas guru olahraga ini ya di piket setiap hari dan tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan olahraga. Dan Di mana Fayul teh? ya Pak, Di daerah mana? di Kabupaten Lebong Pak, Bengkulu Pak. Bengkulu ya. Ya Pak. Bengkulu emang level berapa levelnya? Masih level Apa, Pak? 4. Level berapa COVID-nya? Ya sudah ini Pak, sudah mulai berkurang Pak. Level 4 kemarin Pak. Sudah mulai berkurang, sekarang sudah mulai ini tinggi. Pak. Ya. Sudah agak mereda gitu Pak. Jadi masih olahraga itu masih dilarang Pak. Jadi saya ini Pak cari dulu anak, umumkan ke anak dulu. Misalnya kita di kelas 7, umumkan ke anak besok bawa baju olahraga. Seizin ke kepala sekolah, baru besoknya bisa ngambil praktek Pak. Itu kendalanya yang saya hadapi Pak. Yang berikut kami sekarang ini lagi ujian juga Pak. Jadi itulah kesulitan saya Pak. Jadi untuk membawa anak itu agak susah gitu Pak. Jadi semuanya daring ya? Atau ada sebagian yang luring? Anak-anak sudah masuk Pak, tapi genap ganjil Pak. Oh iya, oke. Genap ganjil, jadi tidak semuanya dalam lokal itu misalnya 30, berarti 15 orang sekolah. Oke. Jadi sepenjanya bisa 15 orang ya? Ya. Tapi ini Pak, untuk ini yang Bapak ingatkan kemarin itu mengenai formasi yang saya ambil itu training squid Pak. Training squid waktunya diambil yaitu gerakan yang berpindah-pindah tempat itu Pak. Itu di pemanasannya rencana saya itu peregangan, permainan formasi untuk main gerobak itu Pak. Itu kita buat gamenya nanti, ya ada gamenya gitu Pak. Oke. Ada permainan-permainan yang mengarah kepada latihan kebugaran begitu maksudnya? Iya Pak, iya. Oh siap, nanti kita tengok ya, nanti ya. Hari apa? Apa rencana? Itu Pak, kebetulan itu saya kan anak-anak sudah mulai ujian itu besok Pak. Jadi kemarin sudah saya ambil videonya Pak, tapi belum diedit. Jadi karena anak-anak tuh ujian Pak, jadi saya tidak berani mengganggu orang ujian nanti mengganggu aktivitas olahraga itu kan meribut Pak. Jadi saya curi star nih Pak. Di videonya rencana saya kirim kalau udah selesai nanti saya kirim video ke Bapak gitu. Soalnya waktu ujian tuh ngambil video kita kan meribut jadi jatuhnya Pak. Halo. Jalan, iya, ngerti. Ya Pak, itu Pak, kendala saya itu udah saya ambil kemarin tuh Pak. Ya mohon maaf Pak, saya curi star soalnya waktunya itu Pak berdempet dengan anak-anak ujian Pak. Oh, kelas 3? Tidak, kelas 7, kelas 8 kan sudah ujian Pak. Iya Pak. Ujian, oke. Ujian. Jadi udah duluan ya, tapi terdokumentasikan kan? Ada Pak, ada. Harus terdokumentasikan ya, walaupun Bapak udah curi star, yang paling penting adalah terdokumentasikan dengan baik. Itu pertanggungjawaban moral kita sebagai pengajar, sebagai siswa PPG gitu aja. Iya Pak, ada dokumentasinya ada Pak. Sip. Itu Oke, Pak Yul, terima kasih dari mulai kesiapan dan kendala-kendala yang dihadapi, tapi tetap kita juga kan tidak boleh melanggar aturan dari daerah masing-masing. Prokesnya atau masih di level 4 kan cukup tinggi ya. Masih cukup tinggi kan. Kalau Bandung kan udah di level 2 ya. Kalau Bandung alhamdulillah. Jadi PNS itu udah mulai sebagian. Nah, walaupun kita masih was-was karena khawatir ketika ada siswa yang kena jadi bumerang lagi, levelnya naik lagi, kan itu sayang. Kalau udah di level 2 masuk ke level, harusnya ke level 1, ini masuk ke level 3 kan jangan sampai. Ya gitulah. Selamat Pak Yul ya. Iya Pak. Oke, kalau sudah nanti tinggal laporan duluan nanti Pak Yul. Jadi siapa? Siap. Berikutnya
Pak Aziz, Pak Aziz. Atau Baik, ini terima Komang dulu, kasih Mangga? Pak Nuryadi. Pak Saya, Aziz, saya Pak siap. Aziz, ya. Kalau Ibu Pak Komang dulu Aziz, juga silakan. kelas. Saya juga siap. Saya kelas 10, Pak. Pak Aziz, Pak Aziz, Pak Aziz. Saya rencananya di kelas 10 SMA. Ya, tuh. Terus materi apa? Nah, kalau kemarin itu harinya? kan halo Pak. Jangan yang kemarin, sekarang, rencana sekarang. Oh iya, maksudnya kalau kemarin sudah estafet. Nah, sekarang itu adalah lompat jauh. Nah, saya Atletik belajar lagi. pada pengalaman. Iya, atletik semua, Pak. Memang di jadwalnya atletik. Iya, jadi kemarin saya belajar dari reviewnya dari Bapak Lingga yang sudah diberitahu oleh Bapak mengenai lompat jauh, karena minggu kemarin kan Pak Lingga itu kan lompat jauh. Jadi kira-kira apa yang Jadi maksud saya begini Pak Aziz ya, jangan melihat dari yang sesuai dengan jadwal pelajaran di sekolahnya sesuai agenda. Jangan sampai pilihan-pilihan sendiri, misalnya kemarin atletik, minggu besok atletik lagi. Apakah betul begitu di jadwal, di rencana sekolah? Bisa takut, ya, khawatir berbeda dengan agenda. Harusnya mengikuti agenda sekolah kan? Iya, betul Bapak. Jadi memang ada beberapa yang saya tabrak dalam artian itu tidak sesuai dengan agenda sekolah karena memang satu dan lain hal gitu. Salah satunya karena memang ya banyak hal sih Pak. Cuman ya saya teringat kata-kata Pak Resandi. Jadi buatlah RPP atau videomu yang kamu menguasai, yang kira-kira itu terbaik, silakan tunjukkan. Jadi saya terpacu pada omongannya Pak Resandi itu kemarin, jadi seperti itu Pak. Makanya rencana saya itu di lompat jauh itu. Harusnya memang idealnya memang sama dengan RPP saya selama setahun. Iya. Saya laporkan ke sekolah, idealnya seperti itu. Kalau PPG mah kan harusnya mah apapun ngajar semuanya harus siap kan. Iya. Teman saya disuruh ngajar apapun udah ready guru PNS yang sudah PPG mah. Betul, yang sudah PPG ya. Karena saya baru menjalani PPG ini Pak. Iya, kan itulah dididiknya sekarang ya. Coba iya. kalau yang sudah hafal mah atau nggak usah masuk PPG. Betul Pak. Maksudnya gini ya, kalau sudah atletik kita coba ke permainan gitu loh. Permainannya kadang bola kecil, coba bola besar, kebugaran. Harusnya kan begitu, dipersiapkan. Jadi semua dicoba. Kan bela diri umpamanya kan biasanya 8 RPP biasanya. Tapi nggak tahu yang sekarang. Jadi 8 RPP itu teh bisa dari mulai aktivitas air, aktivitas senam, aktivitas ritmik, atletik, permainan bola besar, bola kecil. Kan begitu. Ya, saya tuh itu harusnya. Ya, tapi betul. Tes terserah sama. Yang penting yang terbaik silakan. Tapi hanya jangan sampai siswa jenuh. Dengan adanya PPG kok jenuh ya kembali. Betul. Harusnya kan tiang dengan adanya PPG ini. Justru anak-anak lebih tertarik karena mereka di syuting, Pak. Semangatnya berlipat ganda mereka. Apalagi kalau permainan kan gitu. Ya, jadi ya oke lah. Apa rencananya? Apa? Rencananya itu kan saya memang mau mengambil lompat jauh gaya menggantung, hanya saja terkendalanya di faktor cuaca, Pak. Indramayu lagi hujan terus. Itu kendalanya mah di faktor cuaca. Jadi kalau memang itu, jadi kita harus menunggu lapangan kering dulu supaya tidak licin. Antisipasi saja, itu kan bisa latihan kebugaran atau aktivitas senam yang di ruangan. Itu maksud saya. Guru yang hebat itu mempersiapkan program alternatif, Pak Aziz. Jadi siap. Semuanya siap. Jika hujan, ini udah disenam saja di dalam ruangan atau aktivitas kebugaran di dalam ruangan.
Pak Ajis menciptakan. Jadi RPP-nya sudah siap beberapa gitu loh. Ya, jadi kalau kemarin Ah. itu saya pengen aktivitas air, cuman program di pemerintah daerah Indramayu untuk siswa belum boleh keluar di kolam, belum boleh katanya. Kan tadi Pak Ajis asalnya hujan. Ya, Jika itu yang hujan, Bapak tadi itu kan bilang bisa boleh di katanya ruangan. RPP-nya aktivitasnya di air. Maksudnya kalau saya ngajak anak-anak renang gitu. Tapi karena itu enggak, jadi itu enggak saya pakai. Kalau untuk senam di SMA saya itu karena sudah hampir 2 tahun off kemarin anak-anak tidak masuk. Jadi matrasnya pada brudul itu bahasa itunya apa ya? Rusak, Pak. Nah, Rusak. jadi iya, untuk bolanya karena sudah setahun setengah itu nggak pernah dipakai, bocor semua, Pak. Jadi harus ditambal. Jadi kembali lagi ingat omongannya Pak Resandi, kira-kira apa gitu yang terbaik yang bisa ditunjukkan kepada dosen pengampu dan guru pembimbing, katanya itu tunjukkan katanya biar kamunya lebih semangat dan bagus, kata Pak Resandi sih begitu. Ini begini Pak Ajis, sekali lagi barusan Pak Ajis kan hujan terus. Daripada hujan Ya. terus saya khawatir di ruangan bisa juga aktivitas kebugaran gitu loh. Oh iya, siap. Pak Ajis masih kemana-mana kalau nggak jawab deh. Jadi kemana-mana. Kan tadi Pak Ajis ngomongnya begini, Pak Ajis bagian lompat jauh, gaya gantung. Saya catat nih. Oh iya betul, Gaya Pak. gantung. Tapi Pak Ajis ngomong barusan karena khawatir hujan di Indramayu, saya sarankan ambil yang di ruangan, program alternatifnya. Kan diskusinya gini penting. Apa bisa jadi aktivitas ritmik, aktivitas senam bocor apa itu terasa jelek, jangan atau apa latihan kebugaran yang memerlukan di ruangan untuk apa, untuk ya kebugarannya apa terserah, strength kah, nah, kan gitu ya, kekuatan maksudnya, latihan kekuatan, latihan fleksibilitas dan lain-lain yang tidak memerlukan di luar ruangan tapi di dalam ruangan. Program alternatif jika hujan gitu loh. Tapi kalau tidak hujan ya langsung lompat jauh yang Pak Ajis anggap kojo itu, anggap paling bisa, mangga kalau bagi saya tidak masalah. Itu Pak Ajis. Siapa Nuryadi? Ya, mangga pada akhirnya mau Pak Ajis kita kan ngikutin apa yang diinginkan oleh siswa. Oke, paham maksudnya Pak Ajis? Paham. Ini udah dicatat, Pak. Ya, jangan kemana-mana, ngobrol jangan kemana-mana. Siap. Kita akan mencari solusi. Ya, kalau ya jelas RPP udah disiapkan ya. Siap, Pak, udah siap. Ya siap. Ya, terima kasih Pak Ajis. Jadi saya catat ini kelas 10, harinya belum, gaya gantung ya, lompat jauh. Itu Pak Ajis ya di SMA. Ya. Harinya rencananya? Seperti saya ngajarnya itu di hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi di antara itu, Pak. Ya satu dong. Yang mana di hari apa kira-kira? Kamis, Pak. Kamis. Tinggal gitu. Sok siapkan RPP-nya di hari Kamis. Jadi artinya ada waktu beberapa hari untuk menyiapkan peralatannya, videonya, dan lain-lain, teman, untuk rekamnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ajis. Ya, terima kasih Mangga, Bu Nikoma. Ya, terima kasih Bapak. Saya maaf sudah ngambil video duluan. Sudah tiang kirim. Oh sudah. Ya, Oke, sudah tiang laporkan kalau kirim gitu. mentahnya ke Bapak. Karena di hari saya akan mengajar besok niki kami libur Pak karena galungan. Oke. Jadi hari kelas berapa itu Bu? Hari Selasa, Rabu, Kamis saya libur. Sekolah libur gitu. Jadi sudah diambilnya hari apa? Ya. Hari Selasa, Pak. Sudah diambil Selasa. Kemarin yang Selasa kemarin saya ambil. Kelas berapa? Kelas 7. 7. Materinya apa? Tenis meja, Pak. Tenis meja. Oh, ya. Yang itu teh ya? Ya, forehand, backhand saya, Pak. Nah, terus yang waktu itu ya, ya benar. Jadi di videonya itu, Pak, maaf agak berantakan. Jadi karena
pagi itu kan nggak hujan, cuaca cerah. Jadi di Iya. luar. Setelah sebentar permainan di luar, hujan. Jadi saya pindah ke dalam ruangan. Jadi sebagian di lapangan, sebagian di ruang kelas. Seperti itu. Jadi Oke, nggak apa-apa. Yang paling penting kan berjalan dengan lancar, baik ya. Oke, sekarang Pak. Jadi mohon dikoreksi bagian mananya yang perlu saya perbaiki. Jadi saya masih ada waktu untuk memperbaiki, Pak. Oke, bagus sekali itu ketika ada kasus begini, Pak Dudi, nanti ya Pak Dudi berikan masukan nih ketika pelajaran ada kesulitan-kesulitan di lapangan, program alternatifnya, berikutnya situasi kelasnya, situasi siswanya, kesiapan peralatannya kan itu ya. Dengan tiba-tiba hujan kan rada repot oke. Ya. Jadi, tapi udah lancar ya, Buni Kemang ya. Iya, Pak. Jadi Oke, nanti dari Pak Dudi lah di review dengan pengalamannya cukup banyak. Tidak mudah itu ketika settingan yang sudah disiapkan dengan formasi-formasi ternyata tiba-tiba hujan. Makanya jadi ini kasus dong Pak Ajis, ngambil pelajaran Pak Ajis. Jadi ada beberapa yang berubah di saya. Settingan antara satpol, antara RPP dengan kenyataan ya. Enggak, antara memang apa yang udah saya siapkan kan siapkan. Nanti permainannya seperti ini, terus seperti ini. Nah, terus tiba-tiba artinya apa? Jadi saya harus merubah yang disesuaikan sama ruang kelas, Pak. Jadi kan kalau bisa bergerak banyak seleluasa kita di lapangan, jadi agak terbatas jadinya ruang gerak. Ya, artinya ada perbedaan antara rencana dalam kurung RPP ya dengan kenyataan di lapangan itu ya. Itu luar biasa. Kalau sudah berjalannya saja saya mah angkat topi. Dibanding dengan anak langsung dibubarkan kan begitu ya. Itu sudah hebat. Pak nuntut anak-anak kalau belum selesai jam olahraga udah diselesaikan. Iya. Itu udah hebat, atau jempol lah. Kalau masih bisa dilakukan di ruangan itu hebat, luar biasa memanfaatkan. Terima kasih Buni Komang ya. Terakhir Pak Sukardi. Silakan Pak Sukardi. Rencana atau sudah ambil sudah. Halo Pak Sukardi. Pak Sukardi, mute-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Sukardi. Iya, udah masuk Pak. Halo. Halo Pak Sukardi. Ya, lanjut Pak Sukardi. Udah dengar ya? Udah dengar. Lanjut Pak Sukardi, lanjut. Oke. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Maaf sebelumnya Pak, tadi saya telat masuk. Berhubung tadi begitu ditelepon Pak Yul, saya lagi sholat masih Pak. Jadi di Aceh itu agak sedikit lebih telat maghribnya daripada di daerah Jawa gitu. Nah jadi saya untuk video PPL yang kedua, saya ngambil materi senam lantai Pak. Roll ke depan dan roll belakang Pak, 2 saja. Oh iya. Itu untuk kelas 2. Kelas 2. Ya Pak. Atau kelas 11. Ya, materinya apa? Materinya tadi senam lantai Pak, roll ke depan dan roll ke belakang. Jadi kendala di sini sebenarnya tadi udah selesai saya ambil video Pak. Tapi tadi sebenarnya ada kendala sedikit kesalahan teknis. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Yang pertama tadi mati lampu, lagi diterangin pakai infocus dan semuanya jadi mati lampu. Dan selanjutnya ketika mau siapin udah semua media atau peralatan di lapangan, tiba-tiba ada hujan.
terpaksa matrasnya dibawa ke kelas, Pak. Ya udahlah, terakhir lakukan senamnya di kelas, Pak. Tapi alhamdulillah berjalan insya Allah dengan lancar, walaupun ada sedikit tidak kendala, dan siswa pun senang dan semangat. Hampir sama ya. Mungkin sekarang lagi musim hujan kadang, Pak. Mungkin itu saja, Pak, dulu dari saya. Siap. Tapi udah ada dokumen video ada ya? Ada, Pak, tapi kayaknya video aslinya agak sedikit amburadul sih kalau yang asli, karena tiba-tiba ada fokusnya mati tadi. Nah, nanti diedit lah, diedit karena jangan sampai termasuk yang bunyi komang ya, diedit, yang utuhnya boleh, tapi kita untuk barangkali mau diupload kan ke sekolah kan tidak elok ketika diupload dan diminta oleh pihak sekolah jadi dokumen aut-autan. Ini kan yang malu itu bukan hanya Bapak Kardi, tapi kan kelembagaan sekolah, berikutnya institusi Penjas dan PJOK-nya kan, itu yang kurang bagus. Jadi tolong nanti diedit hal-hal yang kurang berkenan menurut Pak diedit saja, gitu ya, Pak Sukardi ya. Tapi secara umum kan lancar ya, secara umum ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Sip. Terima kasih kawan-kawan, Pak Lingga, Pak Yu, Mohon izin, Pak. Ajis, Mohon Pak izin. Kardi, Pak Nikoma. Mohon Ya. izin, Pak. Ini Pak, Lingga tadi ngambil yang PPL yang kedua itu permainan bola voli, Pak. Nanti untuk minggu depan selanjutnya itu saya ngambil PPL-nya tuh yang ketiga itu permainan bola basket, Pak. Di permainan bola voli saya sudah ngambil videonya, Pak. Untuk rencana kedepannya saya permainan bola basket, Pak. Oh, jadi udah ambil data ya? Ya. Udah, Pak, di yang kedua, Pak, yang permainan bola voli. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih kawan-kawan, dengan segala keterbatasan permasalahan di masing-masing daerah, di masing-masing tempat, di masing-masing sekolah Ibu Bapak. Saya sangat yakin Ibu Bapak akan cerdas kan permasalahan-permasalahan dengan segala kekurangan dari karena daring tadi dari Pak Yu, bahkan kekurangan media handphone. Pak Yu kan media handphonenya kurang. Jadi sebagian anak-anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran itu bagian kekurangan dalam masa panik begini. Apa-apa ya, yang paling penting ada niatan untuk bahwa kita itu tetap dalam posisi pandemik begini mengajar dengan cara luring, dipersiapkan dengan daring pun siap. Saya kira itu solusi-solusi telah dilakukan oleh Ibu Bapak. Ternyata contoh Bu Nikomang, Pak Sukardi, dengan keterbatasan aliran listrik mati, video mati, tapi ternyata atau hujan terjadi, ternyata bisa diselesaikan permasalahan itu. Dan itu harapan dari kami semua. Saya kira itu, sekali lagi, guru yang hebat itu yang bisa menyelesaikan masalah, yang tetap ngajar. Bukan karena hujan tidak ngajar. Saya percaya Ibu Bapak tetap ngajar. Walaupun sesibuk apapun, kita tetap harus berdampingan dengan para siswa supaya mereka mendapatkan informasi terkait dengan proses pembelajaran atau materi yang akan diberikan oleh Ibu Bapak. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak senior, Pak maupun teknis atau secara umum, kami persilakan Pak Dudi Rahmat. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama mohon maaf ke Pak Nuryadi secara duluan. Salam. Dan Bapak-bapak PPG yang lainnya. Saya akan mengulas, sharing dikit lah pengalaman saya. Karena muncul permasalahan-permasalahan yang muncul barusan. Mari kita sharing belakangannya. Yang pertama, tadi muncul permasalahan administrasi lah. Di administrasi tentang materi-materi yang lebih terperinci, termasuk muncul juga tentang sarana dan prasarana. Sekolah kami pertama, kami biasanya ada rapat MGMP sekolah. Untuk menginventarisir kebutuhan mata pelajaran PJOK ini, ya. Nah, setelah terinventarisir apa kebutuhannya, mulai kami biasanya mengusulkan stopwatch karena guru di kami ada 4, guru perempuan 2, guru laki-laki 2, jadi 4 orang guru PJOK. Nah, kami biasanya mulai di stopwatch minta 4, fluid minta 4, bola minta 10, tergantung inventarisir hasil ada apa ya alat yang dibutuhkan untuk menghadapi semester tahun pelajaran ke depan. Nah, setelah di rapat MGMP sekolah, setelah inventarisir, biasanya sekolah mengadakan rapat kerja. Biasanya di akhir tahun, ya, sebelum masuk ke awal ajaran ada rapat kerja. Nah, di rapat kerja itu dibicarakan kebutuhan-kebutuhan dari tiap mata pelajaran. Dari PJOK muncul usulan-usulan kebutuhan-kebutuhannya. Tapi kebutuhan-kebutuhan umum ya, bukan kebutuhan untuk pribadi guru olahraga, tidak dimasukkan minta training, tidak. Tapi kalau stopwatch sama fluid itu udah senjatanya, jadi harus diakomodir oleh sekolah itu. Ya, itu. Nah, di rapat kerja itu nanti muncul kebutuhan-kebutuhan diajukan dari tiap MGMP, ditampung oleh pihak sekolah, dibicarakan di rapat kerja tersebut. Guru olahraga harus berani menggunakan itu karena pos untuk belanja itu ada khusus untuk PJOK mata pelajaran itu. Yang saya tahu aja dari BOS ya muncul ada besar itu. Terus BOPD muncul ada, ya itu. Nah, saya baru kemarin ngobrol-ngobrol juga MPMP untuk bicara ke depan. Desember ini muncul BOS harus habis, sudah muncul di angka sekitar 32 juta untuk belanja semester depan. Jadi di sekolah kami ya, kami baru bicara Jumat kemarin di MGMP olahraga. Memang tidak akan 32 juta, nanti ada disortir lagi di Kurapajak, karena mungkin muncul di mata pelajaran untuk praktikum membutuhkan ada kekurangan, biasanya jadi perdebatan lah, bukan perdebatan, adu argumen gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, di rapat kerja itu nanti muncul untuk melengkapi, kita jangan sampai muncul belum ada itu kan, berarti kita ngaturkan ini berapa udah yang dibutuhkan ya, disesuaikan itu untuk peralatan. Untuk administrasi biasanya kami muncul workshop itu pembuatan administrasi selama 1 tahun, mulai dari bikin program tahunan ya, muncul program semester sampai ke RPP. Nah, nanti di program semester akan muncul pertemuan tiap hari. Nah, tergantung memang kita lah akhirnya ke guru. Jangan sampai, ya bukan jangan sampai, tapi dibikin supaya tidak muncul kejenuhan di siswa, diusahakan tidak atletik berturut-turut, tidak begitu ya. Tapi dari atletik pindah ke senam itu, nah munculnya di program semester. Itu di program semester muncul ya, kan biasa bulan pertemuan pertama sampai kalau bulan itu 4 ada 4 kolom, materinya di sebelah kiri biasa gitu. Program semester ya udah tahu lah. Nah muncul
itu pegangan dulu, itu pegangannya itu dulu. Ya, jadi jangan sampai muncul misal cuma untuk menghindari kejenuhan, jangan sampai atletik lagi misal, atau asalnya senam minggu depan ke senam lagi, tapi di program semester udah kita susun sedemikian rupa dengan variasi yang tidak menjenuhkan siswa lah. Itu. Nah, setelah muncul di program semester, baru ke RPP. RPP bikin aja RPP 1 tahun per semester memang ya. Satu semester nanti bikin. Nah itu berarti program kerja udah selesai untuk 1 tahun ke depan. Ya, nanti baru muncul kalau permasalahan pelaksanaan di lapangan, muncul permasalahan kerja bisa seperti tadi. Mau ngajar lompat jauh, muncul hujan, ada alternatif. Bisa berbentuk lompat jauh lagi dengan media bukan bak pasir, tapi bisa dengan matras misal. Bisa begitu, ya matras, kalau matras yang memungkinkan. Materi tetap lompat jauh, tapi bukan di outdoor, tapi di indoor. Medianya bukan pasir, tapi bisa matras, itu bisa alternatif. Bisa alternatif berubah ke materi yang lain misalkan itu barangkali di administrasi. Jadi tahapannya program tahunan, program semester, baru RPP. Jadi bisa ngelihat ya, itu mudah dilihat lah. Saya berikutnya saya mendengar barusan hampir memotivasi siswa hampir berhasil lah, saya lihat motivasi anak untuk bergerak ya, ada sudah dapat. Jadi menariknya bahwa PJOK sudah tersampaikan dan kelihatan siswa seperti tadi kita diskusi, semangat anak ada lah, berarti termotivasi bagus, motivasi. Yang berikutnya saya melihat selintas tadi ya, ada bola voli ya, yang di lapang basket itu bola basket atau bola voli yang tadi? Ya. Bola voli Pak, yang PPL kedua. Yang kedua, yaitu bola voli sama tenis meja selewat ya, tadi saya lihat. Saya hanya sharing aja. Yang pertama formasi mah silakan. Bisa berbentuk lingkaran supaya pergerakan anak lebih kan, bisa di tengah seorang lari begitu. Nah, berkelompok. Yang berikutnya yang sangat biasanya sering jadi penekanan, pemanfaatan fasilitas. Manfaatkan seluas lapangan, kan saya melihat di lapangannya lapang basket ya. Lapangan basket. Nah, manfaatkan luas lapangan itu geser ada, atau jaraknya diatur lebih jauh, atau formasinya rubah, berkelompok jadi 4 kelompok, bisa terlihat di lapangan itu penuh. Jangan sebagian tempat penuh, di sini kosong gitu kan. Dimanfaatkan semaksimal mungkin luas sarana, luas lapangan itu akan terlihat lebih hidup ya, akan terlihat lebih hidup. Itu kalau teknis silakan lah, itu saya melihat teknis udah bagus, hanya tinggal tadi formasi aja lah ya, variasi formasi. Sekarang berikutnya di meja, yang pertama dulu, usahakan kalau fasilitas minim jangan memaksakan gitu itu ya. Tapi kalau memang harus dilaksanakan, harus lebih konsennya lebih tinggi guru, kreativitasnya ya. Teknis saja saya lihat gini tadi, waktu pindah ke di dalam kan yang bergerak hanya 4 orang yang di meja aja, yang 4 itu di meja. Yang lain ada yang duduk di sana, di pinggir sana ya, dekat meja yang sudah disusun. Nah itu. Nah, alangkah baiknya kalau sharing ini ya, silakan itu menjadikan pengalaman. Formasi pemain itu anak aja selalu berdiri di belakang, jadi pukulan tuh seorang ini belakang gitu. Jadi kelihatannya bergerak, tidak duduk si anak tuh. Ya, gitu. Jadi lebih banyak yang bergeraknya. Ya, walaupun misalkan tetap karena di ruangan terbatas, jadi tidak memungkinkan formasi semua, jadi semaksimal mungkin kemungkinan yang bisa dilaksanakan. Jangan 4 orang aja di depan meja. Bisa juga misal alternatif lainnya, karena meja cuma 1, meja belajar aja bikin. Tuh geser-geser, rapat-rapat.
kan intinya anak mukul pantul, mukul pantul, atau kalau mau sederhana sekali, hadapkan ke dinding meja, ada punya teng teng teng, forehand, backhand, bisa gitu kan? Kelihatannya bisa semua terisi ruangan kalau meja disusun gitu, ya, Lavina itu. Yang lain, baru melihat 2 video ini, itu ya, itu. Jadi di pelaksanaan lapangannya manfaatkan semaksimal mungkin. Terus formasi usahakan lebih banyak siswa bergerak dan maksimal pergerakannya. Ya, salah satu yang menimbulkan pengalamannya, yang menimbulkan pandangan kurang bagus untuk PJOK, ada siswa duduk atau di lapangan ada siswa berteduh misalkan sambil duduk, itu pandangan yang kelihatannya kurang bagus lah ya. Itu barangkali sedikit dari saya sharing ini. Kalau ada hal yang perlu dibicarakan, mari kita bicarakan. Sementara itu barangkali Pak Nuryadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, luar biasa. Ini Pak Rudi. Ya. Di yang saya alami Pak Rudi ya, memang anak-anak itu harus bergerak, dituntut semuanya harus bergerak kalau dapat, jangan ada yang duduk gitu Pak. Jadi ada sebagian atau tidak banyak segelintir anak itu yang perempuan kendalanya agak malas bergerak dan tidak mau melakukan kegiatan itu, malu. Nah, itu. Dia malu, ini terkendala untuk kita. Kenapa kamu ini? Kamu bermacam alasan. Jadi ujung-ujungnya yang malas itu daripada kita marah-marah, ya kalau saya suruh duduk aja, tidak usah ikut, daripada mengganggu. Wah, jadi bagaimana cara untuk memotivasi anak itu Pak, supaya anak itu mau, contohnya dalam bentuk bermain atau dalam bentuk melakukan kegiatan sirkuit training yang saya alami ini Pak. Di kendalanya ada itu Pak, 2 atau 3 orang anak yang banyak alasan. Yang datang bulan lah, padahal kawan yang ngomong tidak datang bulan karena malas, bermacam-macam Pak. Jadi gimana caranya memotivasinya Pak? Bagusnya Pak. Tapi psikologis Pak, mungkin Pak Nuryadi dulu ya. Pak Nuryadi. Ada psikologis itu. Pak Nur dulu atau Pak Nur dulu? Pak Yul. Ya Pak. Sebenarnya itu teknis banget ya. Kita kan tidak tahu latar belakang budaya, kultur ya. Saya yakin di Pak Yul itu kan di daerah Muslim taatnya. Iya Pak. Iya betul nggak? Iya Pak. Anak perempuan itu biasanya lebih sulit, lebih malu ya. Ya, susah untuk ini. Pertanyaan saya, apakah disatukan dengan laki-laki Pak Yul? Yang perempuan sama perempuan, laki-laki. Contohnya yang saya alami, yang saya lakukan ini Pak, sirkuit training itu pasangannya kan, misalnya kalau berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jadi yang saya tengok itu Pak, tapi enggak banyak Pak, ada 2 atau 3 orang yang model itu Pak. Jadi muncul rasa gimana cara mengatasi bagusnya gitu Pak. Ya, memang kalau budaya perempuan membuka mengangkangkan kaki aja kan di Muslim yang taat mah itu biasanya malu-malu, apalagi di daerah Pak Yul. Tapi kan itu tidak semua ya. Apalagi ya kalau guru penjasnya model Pak Yul yang ganteng ini ya, perempuan itu akan mungkin malu. Disiasati oleh Pak Yul. Saya percaya yang paling penting kan anak itu mencoba bergerak ya. Iya. Mencoba bergerak, jangan sampai disalahkan juga. Melawan kultur kan jadi juga tidak bagus juga nantinya. Bisa jadi bumerang kepada sekolah. Iya. Yang paling penting kan mayoritas itu kan kasus ya. Kalau 1-2 orang itu kan kasus namanya. Kalau misalnya dari 40 ya
30 malu ya itu Pak Julnya barangkali yang salah Pak Yulnya. Tapi kalau dari 40 hanya 1-2 orang ya itu mah kasus, diabaikan saja. Paling motivasinya seperti apa Pak Yul yang lebih tahu, karena itu kan tidak bisa digeneralisasikan. Kalau digeneralisasikan itu ketika mayoritasnya yang banyak. Kalau itu mah hanya ada yang malu itu wajar, dari 40 itu kan 1-2 orang ya. Iya Pak. Ya. Gitu. Saya kira itu Pak Yus. Saya percayalah Pak Yus bisa menangani, karena kan saya juga kalau lihat di lapangannya biasanya orang Penjas itu tahu persis apa yang dilakukan. Ya. Karena kita tidak melihat ya yang malu-malu ya. Sejauh mana, separah apa malu-malunya. Oke Pak Yul, saya kira bisa ditangani lah oleh Pak Yul itu. Yang begitu. Mungkin saya sedikit Pak Dudi. Oke. Di video. Nah, wanita, benar, wanita oleh wanita. Tadi saya menanggapi video Pak Dudi bilang tadi, kan saya di ruangan, terus ada yang bermain, ada yang duduk. Jadi yang duduk itu karena saya di awal itu kan ngasih LKPD, ada tugas dia di sana untuk mengamati mengamati temannya, jadinya menilai antar teman gitu. Jadi mereka sebenarnya giliran mainnya Pak Dudi, cuman tidak semua video fullnya itu saya tayangkan di sana gitu. Jadi terima kasih masukannya Pak Dudi. Mungkin di lain kali pas saya mengajar saya bisa lebih baik lagi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bisa koreksi di bagian mananya lagi yang perlu saya perbaiki. Jadi untuk menambah referensi saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya bagus itu betul. Ada pengamatan lah ya dari rekan sesama siswa, saling mengamati dan koreksi, nanti munculnya diskusi di antara kelompok tersebut, anak tersebut itu. Ya itu saya melihatnya belum melihat ke sana tadi ya, tidak ke lembar kerja itu, hanya saya melihatnya yang bergerak 4 orang, sedangkan jumlah siswa yang duduk banyak, saya melihatnya gitu ya. Ya. Itu ya bagus, terima kasih. Mereka kan di sini awam Pak, dan kelas 7 mereka awam, belum pernah sama sekali ketemu yang namanya pingpong, cuman beberapa orang saja yang bisa. Jadi itu pun kita kemarin itu ngulang berkali-kali, mereka baru bisa untuk anunya aja, untuk memantulkan bolanya aja. Jadi masih sangat awam mereka dengan tenis meja. Jadi makanya saya memberikan mereka secara bergiliran, jadi dia dikoreksi sama temannya. Kadang kan kalau kita yang koreksi dianggapnya wah bu guru marah nih, kita nggak bisa gitu. Jadi kalau dari temannya yang ngomong, oh tadi kamu begini, ini gini, jadi kayaknya lebih masuk ke mereka kalau penilaian antar teman. Jadi itu juga cara saya untuk agar anak-anak ini mau secara bergiliran Pak untuk mempraktekkan, karena mereka selalu ndak pede, oh malu bu ndak bisa, bu tidak bisa gitu. Jadi makanya saya bilang sama mereka giliran, jadi perhatikan dulu temannya, baru kalian coba praktekkan. Nanti kan kalau dikasih tahu di bagian mana yang salah gitu. Jadi mungkin Pak Yul juga bisa diadopsi Pak Yul. Biasa kan anak-anak, biasa yang cewek-cewek tuh Pak Yul, nggak bisa bu, nggak bisa gitu. Jadi belum mereka coba selalu bilang nggak bisa atau nggak malu. Jadi mungkin Pak Yul. Oke. Juga buat Pak Yul. Terima kasih. Sip. Ternyata Pak Dudi cerdas-cerdas ya. Luar biasa. Pengalaman sudah banyak lumayan. Tapi dari Pak Dudi catatan betul tadi, ingatkan program tahunan, program triwulan. Karena itu ada di situ, ada sebelum ke RPP itu kan ada apa namanya Pak Dudi tadi? Materi. Ya betul. Ya jadi itu dilihat kembali
Memang di situ karena siswa juga baru ketemu lagi dengan ibu bapak setelah 1,5 tahun ya. Tidak pernah ketemu. Jadi barangkali apa yang dirasakan oleh Pak Yul, Bu Nikomang juga memang begitu. Anak takut, malu, kan baru ketemu lagi di lapangan guru penjas. Seolah kita di guru baru Pak, padahal guru udah lama kan. Iya. Banyak anak yang bertanya kan. Padahal udah lama benar. Saya kira itu ada lagi sebelum kita tutup. Ini luar biasa. Pak Soekardi ada? Pak Aziz? Tidak ada? Saya sedikit Pak. Silakan. Ini yang menjadi pertanyaan saya dari tadi ketika Bapak tadi menyebutkan kendala ketika ada hujan misalnya ataupun apa kita nggak bisa di lapangan. Mungkin kalau di mata pelajaran hari-hari kami bisa mensiasati Pak. Walaupun RPP-nya sudah belajar hari ini misalnya praktek permainan bola besar, bola basket, mungkin bisa kita siasati di kelas Pak. Tapi kalau mahasiswa PPG PPL ini karena perangkat pembelajarannya sudah terkirim dari dulu Pak, jadi materinya gimana dirubah lagi Pak? Gitu jadi pertanyaan saya. Udah Pak, itu kan accident. Kalau sampai tidak ada kegiatan di masa, misalnya hujan di tengah jalan baru harusnya 50 menit, ini baru 20 menit hujan. Kalau Bapak tidak bisa program alternatif, langsung main bubarkan saja. Kan tidak mungkin, itu maksudnya. Betul yang disampaikan oleh Ibu Nikomang. Ketika baru separuh jalan dan hujan, dia ambil alih. Terkesan berantakan? Tidak. Karena namanya juga kan accident, ada kasus. Ada post mayor gitu loh. Bahasa kerennya ada post mayor di situ. Karena hujan siapa yang bisa nahan hujan? Udah aja berteduh aja di bawah pohon atau di bawah di pelataran, kan tidak bagus juga kalau hanya berteduh. Lebih baik program alternatif, kegiatan yang mirip dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Mirip, memang jadi tidak rapi karena didesainnya itu tadi tenis meja. Kalau Bapak desainnya bola basket umpamanya. Ya kegiatan-kegiatan yang mirip kan bisa di pelataran atau memantul-mantulkan bola, melempar tangkap, permainan 2 lawan 1 bisa juga sebenarnya dimodifikasi. Itulah program alternatif yang Ibu Bapak lakukan ketika ada accident atau force majeure begitu. Hujan atau apa, bukan berarti dibubarkan, itu lebih baik kurang dibanding dengan tidak. Prinsip saya begitu. Prinsip guru begitu. Dibanding, oke, hujan nak, bubar ya. Karena Bapak mau ke kantin. Itu tidak bagus. Lebih baik, oke, diskusi. Itu program alternatif. Oke, permainan 2 lawan 2 atau tayangan video ya. Bapak punya video basket. Itu lebih baik dibanding dengan bubar, ibu bapak ke kantin ngabaso karena dingin hujan. Ngopi, Pak, ngopi. Itu maksudnya Pak Kardi. Jadi Pak. ini berantakan pastilah, namanya juga udah didesain sedemikian rupa dalam RPP dan hujan pasti dipindah ke ruangan agak sedikit keluar dari settingan gitu loh, channelnya dirubah, tidak masalah. Yang jadi berantakannya video kami, Pak. Nggak apa-apa, karena kan post mayor. Gitu loh. Oke, Pak. Terima kasih. Yuk. Oke, tidak ada lagi? Menyambung Pak Nur. Oh iya, Pak Haji siap, Pak Haji. Iya, mohon maaf ini mungkin saya telat menangkapnya. Telat menangkap maksud dari Pak Soekardi. Karena Pak Soekardi tadi bilang kalau tiap hari misalkan ada cuaca hujan atau kering ataupun apa, kita semua sangat bisa untuk mengantisipasinya. Cuman kata Pak Soekardi tadi kalau untuk RPP yang katanya 3 buah RPP sudah dikirimkan di LMS, kemudian dengan diskusi kita kali ini mungkin ada perubahan, mungkin Pak Soekardi tadi maksudnya itu apakah harus membuat RPP yang terbaru. Nah, itu mungkin maksudnya Pak Soekardi ya, Pak Soekardi ya. Ya, kira-kira seperti itu sih Pak. Ya. Kalau enggak menurut saya jadi videonya harus kita ambil ulang untuk hari itu ya. Tetap kita kena, tapi nanti diambil ulang ya gitu.
karena ada kendala. Tapi kalau masih ada waktu seperti kita kan insya Allah sampai hari Kamis ada waktu. Masih ada waktu. Pulang. Oke. Saya kira udah bisa dijawab itu mah. Jawab sendiri. Itulah ciri-ciri guru cerdas, sebenarnya udah ada jawabannya sebenarnya. Ya, untuk penguatan aja Pak. Oke, saya kira cukup bagus diskusi kita. Makin mengerucut ketika ada kendala-kendala di lapangan, silahkan selesaikan oleh ibu bapak. Boleh jadi RPP yang sudah tayang itu kan dirubah karena ada eksiden tadi, voice mayor tadi. Masa video yang acak-acakan dimasukkan ke YouTube umum, kan bahaya gitu. Kan begitu. Saya kira itu ya. Pak Dudi ada lagi terakhir closing? Saya kira intinya gini lah. Pengalaman gini. Ada beberapa sekolah yang pernah bicara, jangankan di luar Jawa lah. Di Kota Bandung Jawa muncul gini. Keberanian kita untuk berbicara di forum rapat resmi, di rapat kerja misalnya gitu. Ada beberapa guru, mohon maaf nih, tapi saya ada sering diskusi, ngobrol-ngobrol, nyantai. Ada hal ketakutan untuk mengemukakan kebutuhan apa nih PJOK. Karena suka ada bahasa, itu mau udah diatur oleh bendahara sama kepala sekolah, asal ada kalimat itu. Nah jadi usahakan kita ajukan aja, baik di forum resmi. Kalau ada rapat kerja, berarti di rapat kerja. Kalau tidak ada rapat kerja, mari MGMP sepakati usulan apa nih? Sampaikan melalui, kalau tahapannya melalui bidang sarana, oke, ke bidang sarana. Nanti insya Allah kan akan nyampe juga ke kepala sekolah. Gitu. Karena sekarang ini dengan gratis itu ya, dengan SPP gratis itu, ada dana yang besar untuk kebutuhan operasional sekolah. Nah, jadi ada sebetulnya dana, ya. Jangan sampai karena akan berbalik nanti kepala sekolah tidak ada usulan dari MGMP PJOK untuk beli apa, jadi menganggapnya sekolah fasilitas udah ada, jadi karena tidak ada kebutuhan apa-apa. Nah itu barangkali sedikit tambahan ya, karena pengalaman saya di lapangan suka ngobrol sama guru-guru itu barangkali sedikit Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, sedikit Pak ya, saya tanggapi dikit Pak. Pengalaman saya juga Pak. Kami di Lebong, Kabupaten Lebong, Bengkulu ini tidak ada rapat kerja itu Pak. Tapi kapan kita butuh, misalnya butuh kebutuhan untuk PJOK, saya ngadap langsung Pak, saya butuh ini. Dikasih Pak. Saya butuh bola 5, saya butuh fluid, saya butuh stowat. Ya dikasih, dibelikannya. Soalnya kita tahu banyak sedikitnya anggaran untuk itu ada, dan di dana BOS itu untuk satu anak 1.100.000 anak SMP nak tengah Pak, setahun. Jadi ada, benar kata Bapak itu. Jadi kapan kita butuh, kalau saya langsung Pak, alhamdulillah tidak kekurangan Pak. Maksud saya tuh di sekolah misalnya kita butuh kurang bola ini kurang, bola basket kurang 4 misalnya, bola futsal kurang 3 misalnya kan, atau bola voli kurang sekian, kita ngomong aja. Mudah-mudahan direalisasikan ya Pak. Ya, oke. Bagus, prosedur bisa berbagai macam, bisa secara langsung mendadak, bisa dimulai program kerja, bisa begitu. Yang penting ada keberanian untuk mengemukakan apa bahan-bahan atau sarana-sarana apa atau alat-alat apa yang dibutuhkan untuk kita mengajar. Intinya gitu, ada keberanian untuk mengemukakan itu. Itu terima kasih ya. Kalau cara ya mangga banyak Pak. Itu barangkali ya. Iya Pak. Ya, itu kata Pak dia, yang penting kita berani Pak. Saya rasa direalisasikannya. Kalau di sekolah saya hampir mirip sama Pak Yul, tapi cuman satu-satu. Jadi bola voli satu, bola basket satu. Nanti di anggaran berikutnya bos datang pas ada anggaran lagi, karena sekolah saya kan sekolah kecil, jadi jumlah siswa pun sedikit. Jadi sekolah swasta pula Pak. Jadi guru honor semua.
Jadi dananya itu memang agak sedikit. Jadi sebelum kita dibelikan tambahan bola voli, sekarang udah punya bola voli 1. Terus ada lagi, kita mengajukan lagi, kurang nih Bu, cuman 1 enggak cukup untuk mengajar gini. Sebelum ada lagi bola voli tambahan lagi 1, yang lama sudah rusak banget. Jadi jadinya tetap aja kita punyanya 1 aja. Jadi Bu Kumang, kendalanya. kalau sekolah kecil muridnya misalnya muridnya di bawah 100, 80 atau 50-an muridnya, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau muridnya 600 sampai 1000, masa bola dimodifikasi dengan kertas? Memalukan, Bu Kumang. Saya sering Pak Yul main kasti bolanya dimodifikasi pakai kertas bekas. Apa memalukan itu? Saya mau tanya Pak Dudi nih, Pak Dudi. Wah, hilang ke sawah. Jadi ya modifikasi pakai kertas Pak. Jadi maklum kita soalnya termasuk sekolah pinggir dan sekolah kecil. Jadi memang terbatas, serba terbatas. Jadi harus pintar-pintar lah Pak Yul, buang jauh-jauh rasa malu Pak Yul. Ya, kalau sekolah kecil ya. Kalau sekolah besar malu kalau sekolah Bu kalau melihat muridnya main dengan kertas, bolanya bola kertas. Ya wajar. Makanya kadang kalau kita kan sering rapat MGMP. Jadi guru-guru di Kota Mataram kan kumpul, kita jadi satu gitu. Jadi sering kita kegiatan MGMP, pembuatan perangkat apapun itu kan, misalnya dari RPP gitu, kami kan sering rapat, jadinya sering tukar pikiran lah sama teman-teman senior-senior yang di sekolah-sekolah lain. Jadi kalau gini nggak ada gini gimana ya gitu. Jadi emang aktif ketemu, terus aktif di WA juga, jadi saling sharing lah. Ya. Pak Ji silakan Pak Sukadi, silakan. Pak Sukadi tadi nak ngomong tadi. Saya sih malah kalau masalah sarana kan insya Allah cukup sih. Karena kami jujur kalau berdua sama Pak Ajis ini sama-sama anak-anak sudah menginjak usia dewasa sih, udah SMA. Kalau Pak Ajis SMA, saya SMK Pak. Kalau dulunya sebelum pandemi, alhamdulillah emang saya sengaja banyakin alat Pak, terutama khusus di permainan bola besar. Karena saya alhamdulillah spesialisnya bola voli, jadi sebelum pandemi itu 1-2 orang pasti ada jebol sih tingkat-tingkat O2 SN SMK Pak dari sekolah saya. Tapi sudah pandemi ini alat olahraga nggak pernah lagi masuk, terbeli dengan dana bos alasan banyak pemotongan COVID lah. Jadi memang selama COVID ini semua bermasalah Pak. Dulunya kami Pak juga aktif MGMP, sekarang juga MGMP mah layu. Jadi kalau sekolahnya seperti sekolah Pak Dudi, guru olahraganya ajak 4, ya bayangkan aja siswanya sampai berapa tuh Pak. Ya. Kalau saya cuma 250 Pak. Saya cuma 60 orang. Jadi Pak Dudi berapa orang tuh Pak? 1000 Pak ya? Enggak, di sekolah saya ada 30 rombal. Wow. 30 rombal, 10 kali 36, ya berarti sekitar 1000-an lah. Kan 1000. Di mana sekolahnya Pak Dudi? Ya, Di mana sekolahnya Pak? saya di SMA Negeri 3. Bandung. Gitu Pak. Stabil lah, 10 Kalau kelas. kami rombolnya banyak Pak. Saya karena SMK, tapi satu kelas itu paling banyak 15 orang satu kelasnya Pak. Malahan ada kelas yang jurusannya desain dan informasi bangunan itu, gambar bangunan atau sipil, itu siswanya cuma 4 orang Pak. Gimana kita ngajar olahraga tuh Pak? Digabung aja Pak Sukadi. Digabung beda materi Bu, orang gimana digabung sama kelas 2. Kecuali digabung dengan jurusan lain beda. Nah itu boleh.
Udah rugi jam tapi. Lebih enak, lebih terkuasai, cuma sedikit. Iyalah, tapi untuk prakteknya susah Pak. Masa bermain cuma 4 orang. Saya jadi bingung kalau udah, karena ada 2 jurusan tuh Pak. Ada jurusan perikanan, ada jurusan itulah sipil tadi, gambar bangunan. Itu siswanya kelas 2 6 orang, yang kelas 1-nya 4 orang. Jadi bingung saya ngajarnya Pak. Aduh, kalau materi sih enak penyampaiannya. Ya. Tapi kalau udah praktek, prakteknya susah kita, nggak seru lagi, diganggu lagi nanti. Aduh, gitulah Pak. Kita jadi guru-guru pedesaan ini. Kalau Bapak mungkin kota mah enak kan. Sama dengan permasalahannya masing-masing. Oke, barangkali itu ya untuk hari malam ini. Pak Nurjadi kayaknya udah lebih dulu keluar. Saya juga mohon izin untuk meninggalkan ini. Udah selesai Pak Yul ya? Sudah Pak. Udah, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari apa lagi kita sinkronisasinya Pak? Apa? Hari apa lagi kita ini Pak? Yang kedua apa langsung saja? Bagaimana Pak? Komunikasi dengan Pak Nurjadi ya. Oh jadi. Siapnya Pak Nurjadi, insya Allah saya berusaha menyesuaikan. Kalaupun nanti bentrok, saya akan lihat mana yang lebih saya utamakan itu barangkali. Ya, gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.